Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Hari ini teman-teman saya ingin berbagi buat teman-teman semua, buat insan agen asuransi, teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman, hari ini perkenalkan saya Didi Mulato. Saya sudah 10 tahun ada di industri asuransi dan khusus untuk pada hari ini saya ingin berbagi pada teman-teman semua tentang bagaimana closing big case. Sekali lagi, bahwa tema pada pagi hari ini adalah bagaimana mendapatkan nasabah dengan premi yang besar, teman-teman. Ya, oke. Buat teman-teman semua yang ingin terus mendapatkan video-video terbaik dari saya, jangan lupa untuk Anda masuk ke YouTube saya, Anda cari nama saya Didi Mulato, kemudian Anda masuk ke channel saya, kemudian Anda klik subscribe ya, untuk memastikan bahwa Anda terus menerima informasi-informasi terbaru dari saya ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman. Anda akan langsung mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Ya, untuk diketahui teman-teman, hari ini YouTube saya sudah memiliki ratusan video dengan sudah mendapatkan lebih dari jutaan viewer ya, teman-teman. Terima kasih atas dukungan Anda semua yang terus mendukung video-video saya untuk terus dilihat banyak orang, teman-teman. Oke, pada pagi hari ini teman-teman saya ingin berbagi buat teman-teman semua bagaimana mendapatkan nasabah big case ya. Bagaimana mendapatkan nasabah big case, teman-teman, sebagai pengalaman 10 tahun saya ada di industri asuransi, teman-teman. Saya pernah memiliki nasabah dengan premi 25 juta per bulan. Saya pernah punya nasabah yang bayar sekaligus itu sampai 400 juta langsung bayar di depan, teman-teman, dan punya nasabah yang membayarkan iuran ya, kalau cuma 10 juta, 15 juta itu banyak sekali, teman-teman ya. Bagaimana mendapatkan nasabah-nasabah dengan premi besar, teman-teman ya. Oke, poin-poin penting yang ingin saya garis bawain pada pagi hari ini adalah untuk mendapatkan premi besar Anda tidak bisa paksakan itu dulu, teman-teman. Anda tidak bisa memaksa untuk premi besar ya. Premi besar itu membutuhkan waktu, teman-teman. Jadi Anda tidak bisa buru-buru untuk mendapatkan premi besar. Itu yang harus dicatat, teman-teman. Nah, bagaimana beberapa poin yang bisa membuat Anda mendapatkan premi besar, teman-teman? Poin nomor satu adalah Anda harus membangun kedekatan dulu, teman-teman ya. Anda harus akrab dulu dengan seseorang itu, dengan prospek Anda, dengan calon nasabah Anda dulu. Semakin dekat Anda, semakin mudah Anda untuk bisa masuk untuk mendiskusikan tentang produk yang Anda ingin tawarkan, teman-teman. Nah, jadi pertama kali Anda harus mendapatkan kedekatan dulu atau keakraban dulu. Bagaimana mendapatkan kedekatan atau keakraban, teman-teman? Dengan membangun persamaan, teman-teman. Ya, misalkan contoh, ya saya punya satu nasabah yang cukup besar, teman-teman. Ya, membangun kedekatan itu seperti apa, teman-teman? Ya, misalkan contoh calon nasabah kita itu senang dengan main bulu tangkis ya. Kita mencoba untuk dekat dengan bulu tangkis itu. Misalkan sekedar menjadi penonton juga nggak apa-apa. Misalkan waktu beliau itu lagi main bulu tangkis, Anda datang ke situ untuk nonton, Anda mensupport gitu ya. Anda boleh katakan, Pak, kapan sih sering main bulu tangkis? Saya seneng loh ngelihat. Ya walaupun nggak pintar-pintar amat, tapi saya seneng banget tuh ngelihat pertandingan bulu tangkis. Ya nggak apa-apa, orang itu seneng begitu, teman-teman ya. Kemudian Anda ketika main ke tempatnya, ya sudah, Anda kasih supporter saja. Anda tidak harus main, teman-teman. Tapi sesekali Anda main juga boleh, teman-teman ya. Atau mungkin Anda bahkan nantang, Pak, boleh dong main sama saya gitu kan. Terus kemudian ya nggak apa-apa, Anda kalah juga nggak apa-apa. Yang penting itu orang juga butuh fun, teman-teman. Ingat, teman-teman, Anda harus paham bahwa kadang orang-orang kaya, teman-teman, orang-orang yang berkelimpahan, teman-teman, mereka itu kadang bingung dengan siapa teman dia gitu ya. Kadang orang kaya sekali, teman-teman. Saya punya teman sahabat yang sudah kaya sekali malah bingung temannya siapa gitu. Mereka kadang tuh butuh teman, teman-teman ya. Ketika mereka butuh teman, maka Anda jadilah temannya gitu ya. Jadi tetapi jangan pernah berbicara tentang pekerjaan karena dia udah jenuh, teman-teman ya. Seseorang kadang udah jenuh di kantor, sudah jenuh di pekerjaan, terus kemudian Anda di lapangan, dia tuh mau refreshing, cuman mau teriak-teriak, cuman mau fun, cuman mau guyon. Kadang orang-orang seperti itu seneng diguyonin, teman-teman. Orang itu seneng diajak bercanda. Kenapa? Karena dia sudah bosen dengan pekerjaan. Dia udah ngomongin pekerjaan, dia udah jenuh, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ketika ketemu begitu, jangan Anda ngomongin pekerjaan lagi, nanyain gitu loh. Kadang malah bikin dia capek. Misalkan seorang dokter gitu ya. Dokter, Anda di rumah ngomongin tentang kedokteran lagi, Pak, gimana Pak tadi pasiennya, Pak gimana? Ya, orang malah capek lagi, teman-teman ya. Jadi pastikan Anda akrab dulu, kemudian ketika sudah terjadi keakraban, teman-teman, yang nomor 2 adalah Anda harus melakukan yang namanya edukasi, teman-teman. Ingat, asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang ya. Kalau nomor 1 itu poinnya adalah keakraban, poin nomor 2 adalah Anda harus memberikan edukasi. Anda tidak bisa menjual kepada orang-orang yang ingin Anda harapkan big case. Nah, teman-teman, nomor 2 adalah Anda harus edukasi dengan benar. Edukasi dengan benar itu seperti apa, teman-teman? Anda tidak bisa berbicara tentang premi. Berapa premi yang paling kecil, berapa premi yang paling besar, tidak
tidak bisa teman-teman. Edukasi yang benar adalah bagaimana memahamkan seseorang arti penting asuransi teman-teman. Sehingga orang beli asuransi itu tidak pernah dalam kondisi terpaksa. Ya, ingat, asuransi itu bukan untuk dipaksakan teman-teman. Ya, bukan hanya karena waduh yang penting menggugurkan kewajiban, bukan. Asuransi yang betul itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tiap orang itu beda-beda. Bagaimana edukasi yang benar teman-teman? Saya itu menggunakan standar minimal uang pertanggungan itu harus minimal 100 kali lipat dari kebutuhan dasar tiap bulan dia. Ya, atau kalau saya boleh menggunakan juga rumus, kalau memungkinkan itu menggunakan dasar 100 kali lipat dari penghasilan dia. Itu minimal teman-teman. Mau 2 kali lipat juga boleh ya, 200 kali lipat juga boleh. Tapi minimal itu yang betul itu adalah 100 kali lipat. Jadi misalkan contoh, saya ketemu salah satu rekan yang punya penghasilan misalkan ya 10 juta per bulan. Maka saya akan mengedukasi dia untuk memiliki uang pertanggungan 100 kali lipat kali 10 juta. Ya, ambil contoh dia punya penghasilan 10 juta, maka uang pertanggungannya harus 100 kali lipat, berarti 1 miliar. Ya, oke, berarti kenapa teman-teman 1 miliar? Karena misalkan contoh dia sekarang bekerja, dia akan memberikan penghasilan 10 juta per bulan kepada keluarga yang dia cintai. Nah, ketika dia nanti suatu ketika meninggal dunia, dipanggil sama Yang Maha Kuasa, kan dia tidak bisa bekerja lagi. Maka asuransi akan membayarkan 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kalau diinvestasikan dengan return atau pengembalian hasil 1% per bulan saja, ya, maka dia akan mendapatkan 10 juta juga tiap bulan, teman-teman. Ya, artinya gini. Jadi ketika orang sudah memiliki pemahaman bahwa asuransi itu fungsinya sebagai ban serep atau sebagai backup penghasilan dalam sebuah rumah tangga, ketika rumah tangga punya penghasilan 10 juta, maka dia akan punya asuransi 1 miliar, rumah tangga itu punya penghasilan 50 juta per bulan, dia akan membeli asuransi itu 5 miliar. Ketika dia punya penghasilan 100 juta per bulan, maka dia akan memiliki asuransi minimum angka 10 miliar. Ketika Anda memberikan edukasi dengan baik, maka nasabah Anda akan berhitung sendiri. Jadi saya sering bilang begini kepada nasabah saya gini, oke Pak, Bu, coba diskusi dulu sama istri deh, nanti berapa sih kebutuhan yang memungkinkan untuk membuat keluarga itu tidak terganggu ketika terjadi sesuatu dengan Anda sebagai kepala rumah tangga. Jadi malah saya ngomong, Bu, coba deh diskusi sama Bapak, mohon maaf loh ya, saya bercermin dari kejadian banyak sekali loh. Saya dulu, saya Bapak Ibu kebetulan teman-teman, saya sendiri sering menjadikan contoh untuk diri saya. Ayah saya dulu meninggal dunia ketika ayah saya masih umur 23 tahun. Saya dalam kandungan, saya sudah ditinggal sama ayah saya. Sehingga saya paling enak ngomong, atau Anda boleh pakai cerita orang lain teman-teman. Kemarin si Anu misalkan meninggal dunia, istrinya akhirnya harus kerja keras dan sebagainya. Anda tinggal sampaikan saja, mereka biar berpikir sendiri. Coba Om, Tante, coba Pak, Bu, coba Bang, dipertimbangkan lagi deh. Yang namanya asuransi itu bukan untuk dipaksakan. Asuransi itu adalah produk yang harus dipikir dengan matang. Jangan sampai nanti beli asuransi itu mohon maaf tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi edukasi dengan benar. Sampaikan bahwa kepada istrinya juga, Bu, kalau sampai mohon maaf nih yang namanya musibah kan kita nggak pernah menginginkan. Ketika nanti Bapak terjadi sesuatu, mohon maaf dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Berapa sih Ibu butuh uang untuk tetap melanjutkan cita-cita dalam keluarga Ibu? Anak Ibu kan butuh sekolah di tempat yang terbaik. Ibu juga punya tanggungan-tanggungan, mungkin angsuran rumah, angsuran mobil mungkin ya, ataupun untuk kebutuhan yang lain misalkan, atau ngelola perusahaan ya. Ceritakan juga teman-teman, saya punya teman-teman di tempat saya teman-teman, waktu itu beliau punya usaha itu omsetnya per bulan tuh 10 miliar teman-teman ya, punya usaha, punya pabrik, omsetnya 10 miliar, terus tahu-tahu umur 37 tahun kena serangan jantung, meninggal dunia teman-teman. Dan istrinya waktu itu umurnya masih 33 tahun dan anaknya juga masih SMP ya, masuk SMA begitu. Terus kemudian ternyata si anak itu belum bisa melanjutkan cita-cita sang bapak, nggak bisa nerusin teman-teman ya, bisnis sebuah perusahaan omset sebulan 10 miliar teman-teman, hanya dalam waktu 1 tahun habis teman-teman, habis ya, semua aset disita sama bank. Kenapa? Karena istrinya, anaknya, keluarganya nggak bisa nerusin bisnis itu teman-teman ya. Akhirnya apa teman-teman? Artinya gini, Anda harus diskusikan hal-hal seperti ini kepada nasabah Anda. Jangan sampai nanti si kepala rumah tangga itu dipanggil sama Yang Maha Kuasa, terus kemudian si usaha itu harus bangkrut teman-teman. Jadi pikirkan kondisi terjelek ketika kepala rumah tangga itu harus dipanggil sama Yang Maha Kuasa, anggap bisnisnya nggak jalan lagi
ya, kecuali bisnis itu bisnis passive income teman-teman. Bisnis passive income itu bisnis yang tidak perlu diapa-apain, ya itu tetap jalan teman-teman ya, bisnisnya tetap baik-baik. Misalkan Anda punya franchise yang franchise-nya itu sudah ada sistem dan sebagainya, ya itu kalau itu nggak diapa-apain juga tetap jalan. Tapi kalau bisnis itu masih butuh pengelolaan teman-teman, menurut survei bisnis itu akan kolaps ketika tidak terlayani dengan baik teman-teman ya. Jadi kemarin teman-teman, sebagai gambaran, saya juga sering mengisahkan ini kepada teman saya atau sahabat saya yang saya ketemu ya, dia punya bisnis omset 10 miliar per bulan teman-teman, punya 200 karyawan ya, kemudian tiba-tiba si kepala rumah tangga tadi umur 37 tahun kena serangan jantung, kemudian meninggal dunia. Akhirnya dalam waktu 1 tahun seluruh aset itu disita sama bank. Kenapa? Ada kewajiban yang tidak bisa dipenuhi teman-teman ya. Kenapa? Karena istrinya, anaknya ternyata tidak bisa mengelola bisnis itu dengan baik ya. Jadi gini teman-teman, ketika seseorang itu punya penghasilan misalkan 100 juta, maka kasih edukasi dia bahwa Anda harus memiliki perlindungan paling tidak 10 miliar. Ketika penghasilannya 200 juta harus punya perlindungan minimum 20 miliar. Jadi dia sendiri yang berhitung, dia nanti berhitung, oke, Pak, Bu, Mas, Mbak, tolong diskusi deh sama istri, sama suami nanti bagaimana ketika kondisi terjelek itu terjadi, berapa sih uang yang dibutuhkan sama ibu untuk tetap melanjutkan cita-cita keluarga ini ya. Itu harus dipastikan dulu teman-teman. Jadi poin nomor 2 adalah edukasi dengan benar. Edukasi yang benar yang berikutnya adalah Anda pastikan bahwa resiko sakit kritis itu juga besar. Jadi ketika sakit, coba tanyakan, Mas, Mbak, Pak, Bu, kalau nanti sampean itu misalkan amit-amit, bukan kita pengen sakit, ketika terpaksa harus sakit, berapa sih ya budget rumah sakit yang dibutuhkan? Kalau misalkan sakit kritis, kena cancer, kena stroke, kena serangan jantung, ya harus gagal ginjal atau kena leukemia atau apapun itu, berapa sih uang yang harus dipersiapkan di rekening supaya tidak mengganggu ekonomi dalam sebuah keluarga ya. Oke, ketika dia jawab oke 2 miliar, 3 miliar, maka tawarkan untuk perlindungan kondisi kritis itu sesuai dengan kebutuhan dia. Terus kemudian rawat inap juga hitung, jelaskan dengan detail, Pak, kalau produk yang ini itu bisa dirawat di Indonesia saja, ada limit loh setahunnya 400 juta, ada limit loh setahunnya itu 700 juta, jelaskan dengan baik ya. Terus kemudian kamarnya berapa ya, Anda tanya, Bu, Mas, kalau sampai harus dirawat di rumah sakit ya, berapa sih kamar yang Anda butuhkan, sampai dihitung teman-teman ya. Saya tidak malu untuk langsung dibuka di depan dia, di depan nasabah, itu terang-terangan dibuka teman-teman ya, dibuka ya. Cari data di komputer misalkan, sekarang dengan Google enak sekali ya teman-teman ya. Anda tinggal nanya tarif kamar VIP rumah sakit mana misalkan gitu, udah keluar semua teman-teman, di lokasi mana, di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, itu jelas semua, ada semua teman-teman. Jadi jelaskan dengan baik bahwa oh ini loh kamar Anda yang seperti ini. Jadi biarkan dia memilih, nih kalau produk yang seperti ini ada juga nih, yang kamar seperti ini juga ada juga. Jangan sampai ini orang ini nanti, mohon maaf nih teman-teman, sering terjadi konflik di asuransi itu gini teman-teman ya. Dia itu terbiasa kamar VIP, terus kemudian punya asuransi yang kelas kamar kelas 1. Begitu nanti dia pakai kamar VIP, akhirnya selisih bayarnya banyak. Begitu selisih bayarnya banyak tuh akan rame teman-teman. Waduh, kenapa sih dulu nggak ngomong begini-begini ya teman, kenapa edukasinya nggak berjalan dengan baik teman-teman ya. Jadi edukasi dengan baik bahwa berapa manfaat jiwa yang harus dia miliki, kemudian berapa perlindungan kritis yang harus dia miliki, kemudian berapa jaminan kamar yang harus dia miliki, itu harus disesuaikan setiap orang. Jadi tidak bisa dipukul rata teman-teman ya. Ada orang yang memang mau yang begini, ada yang mau begini, biarkan dia memilih. Nah teman-teman gini loh, jadi kalau kita berbicara asuransi itu tidak berangkat dari premi per bulan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan kebutuhan itu ibarat kata orang itu mau makan di satu rumah makan prasmanan teman-teman, dia ngambil lauk sendiri gitu loh. Begitu udah ngambil lauk sendiri baru ke kasir. Setelah ke kasir dia akan tanya berapa. Oh harganya 40.000, bayar. Oh 10.000, bayar. 20.000, bayar. Jadi kalau udah sesuai dengan kebutuhan tuh enak teman-teman. Dia yang akan nanti manut dengan kita. Kenapa? Oke, ketemunya sekian teman-teman ya. Jadi saya banyak kok ketemu nasabah yang saya edukasi begitu, akhirnya dia minta sendiri, kemudian malah bayar. Oke Mas, saya bayar tahunan juga sering teman-teman. Langsung bayar sekaligus saya juga pernah teman-teman. Jadi nasabah itu langsung bayar sekaligus, langsung oke dia bayar. Oke Mas, langsung tak bayar nih 400 juta, ada
produk, teman-teman, ya. Kenapa? Karena sudah teredukasi dengan baik. Terus kemudian jelaskan juga bahwa di perusahaan saya ini ada 2 elemen, ada asuransi, ada investasi. Ya, ketika asuransi begini-begini, ada investasi begini-begini. Jelaskan dengan baik. Ketika sesuatu udah jelas dengan baik, selesai, teman-teman, ya. Anda akan mudah sekali, sehingga nasabah Anda yang akan mencari Anda, bukan Anda harus ngejar-ngejar dia. Itu poin nomor 2, teman-teman. Poin nomor 2 adalah edukasi dengan benar tentang produk, sehingga Anda sendiri juga dituntut harus memahami produk dengan baik. Jangan sampai di depan calon nasabah Anda diskusi dengan produk, Anda sendiri tidak bisa jawab, teman-teman, ya. Nih, hati-hati. Jadi buat agen asuransi, Andanya juga harus pinter. Jangan cuman mohon maaf nih cuman pengen komisinya saja, Anda sendiri tidak mau belajar, teman-teman, ya. Kemudian poin berikutnya adalah jangan pernah memaksa, teman-teman, ya. Ingat, closing big case tidak bisa dipaksakan, ya. Oke, sekali Anda maksa, teman-teman, bubar, ya, bubar. Tugas Anda hanya menyampaikan dengan baik, kemudian bangun keakraban. Setelah itu biarkan calon nasabah Anda yang memutuskan kapan dia mau ikut. Karena apa? Karena ini menyangkut sesuatu budget yang cukup besar, teman-teman. Asuransi dalam kondisi yang benar itu, teman-teman, itu cukup besar. Ya, dia bisa memakan 10-20% dari penghasilan dia, teman-teman. Ingat, orang untuk menyisihkan uang segitu, teman-teman, itu membutuhkan pemikiran matang. Dia harus melihat dulu siapa Anda, siapa perusahaan Anda, produk yang ditawarkan, sistemnya dia harus ngecek dulu. Kadang dia harus cari browsing dulu di internet, dia harus nanya si A, si B, si C, dan seterusnya, teman-teman. Ingat, saya pernah, teman-teman, closing salah satu nasabah cukup besar, teman-teman, itu membutuhkan waktu 4 tahun, teman-teman, ya. 4 tahun baru akhirnya saya dihubungin, Mas bisa ke rumah, gitu ya. Oh jeh Pak, ada apa Pak? Oh ya, nanti saya mau diskusi gitu ya. Saya datang ke rumahnya, ternyata beliau langsung nanya, Mas, saya mau ikut asuransimu itu, gitu. Ya sudah, teman-teman, tapi 4 tahun, teman-teman. Selama 4 tahun apa yang saya lakukan? Nggak pernah. Saya sering ketemu, teman-teman. Ketemu kadang di mana, lagi di hotel, lagi meeting, ketemu, lagi di jalan, lagi sama-sama makan, ketemu, kemudian lagi mungkin kemana dan sebagainya. Sering ketemu, teman, sering ketemu, tapi nggak pernah nanyain, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ingat, orang itu tahu kok, gitu ya. Misalkan contoh Anda, teman-teman, gini loh. Coba Anda cek, Anda pernah nggak sih ingat didatangin satu sales mesin cuci misalkan ke rumah? Saya yakin seumur hidup Anda ingat, teman-teman, ya. Begitu juga ketika orang mendatangin asuransi, menawarkan asuransi kepada Anda, orang itu ingat kok, jangan khawatir. Begitu ketemu di jalan, orang itu masih ingat, oh ini masnya yang kemarin nawarin asuransi, masih ingat kok, teman-teman, ya. Oke, nah tugas Anda adalah ketika ketemu itu tunjukkan performance Anda, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang layak dipercaya, tunjukkan Anda adalah orang yang layak untuk bekerja sama dengan dia, teman-teman. Jangan memaksa. Ketika Anda paksa, teman-teman, nanti yang terjadi adalah dia nanti justru akan menjauh dari Anda, teman-teman. Jadi jangan memaksa untuk poin berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tunjukkan aktivitas Anda, teman-teman, ya. Ingat, orang-orang kaya, orang-orang besar, teman-teman, orang-orang sukses itu, teman-teman, mereka sibuk, teman-teman. Mereka juga nggak punya waktu untuk memantau Anda berlebihan, teman-teman. Tetapi sesekali ketemu Anda di pasar, sekali ketemu Anda di mall, sekali ketemu Anda misalkan, dan sekarang itu zamannya sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada mana-mana, teman-teman, ya. Ini paling enak banget nih, teman-teman, menunjukkan aktivitas, teman-teman. Mereka sibuk, tapi mereka kadang butuh hiburan. Mereka buka Facebook, mereka buka Instagramnya, mereka buka Twitternya, mereka buka sosial media yang lainnya, teman-teman, ya. Nah, hari ini orang-orang seperti itu, teman-teman, juga membutuhkan keyakinan. Apakah Anda orang yang layak dipercaya, ya? Bagaimana caranya? Tunjukkan aktivitas Anda. Anda jangan sampai menghilang, teman-teman, ya. Mohon maaf nih, ketika Anda dicari susah, Anda ditelepon nggak bales, dihubungin nggak susah dan sebagainya, ya gimana orang mau percaya dengan Anda? Jangan gonta-ganti nomor handphone, ini penting juga nih, teman-teman, ya. Ketika Anda gonta-ganti nomor handphone, giliran orang mau menghubungin Anda sudah ganti nomor handphone. Gimana Anda mau dipercaya? Ya, nomor handphone Anda tetapkan saja, oke, satu, udah itu aja, satu, ya, untuk urusan dengan klien Anda, teman-teman, ya. Jadi pastikan tunjukkan aktivitas Anda. Aktivitas Anda apa? Terserah apapun. Anda lagi training di kantor, Anda sedang ikutin seminar di suatu kota, Anda sedang terima penghargaan, ini juga penting juga nih, teman-teman, karena poin berikutnya adalah tunjukkan prestasi Anda. Jadi pastikan Anda adalah orang yang layak untuk dipercaya calon nasabah Anda, karena orang itu ngelihat Anda tuh berprestasi. Ingat, teman-teman, orang itu senang dilayanin orang yang berprestasi. Ya, misalkan Anda mau beli mobil aja, saya yakin nih, misalkan si penjual mobilnya itu punya top sales bulan ini, saya yakin Anda senang kok dilayanin sama dia, teman-teman, ya. Kenapa? Orang itu senang dilayani sama orang yang berprestasi. Kenapa? Karena orang berprestasi itu biasanya memang berbeda.
dalam memberikan pelayanan, dan orang itu pengen dianggap eksklusif teman-teman. Sehingga ketika Anda bisa menganggap dia eksklusif teman-teman, Anda pasti akan dipercaya calon nasabah Anda ya teman-teman. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekarang saya garis bawain teman-teman, bagaimana untuk mendapatkan closing nasabah besar teman-teman. Poin nomor 1, Anda harus membangun keakraban dulu ya. Dekatkan diri Anda dulu teman-teman ya. Ketika Anda sudah dekat, hanya masalah waktu teman-teman, Anda akan mendapatkan nasabah big case teman-teman. Kemudian yang kedua adalah edukasi dengan betul ya. Jelaskan produk dengan betul dan biarkan nasabah yang memilih. Oke Pak, Bu, menurut Bapak berapa sih uang pertanggungan yang betul? Kalau sakit kritis berapa sih uang yang mesti harus kita siapkan? Terus kemudian rawat inap itu berapa sih yang Bapak Ibu biasa gunakan nih? Misalkan kamarnya yang perharinya berapa? Itu jelaskan dengan betul, biarkan dia yang memilih, bukan Anda yang mengarahkan teman-teman. Ya, kemudian poin nomor 3 adalah jangan pernah memaksa. Ya, ingat, sekali Anda memaksa itu bubar. Nasabah Anda udah nggak mau lagi ditelepon. Ada momok yang cukup kental sekarang di agen asuransi. Pak, saya nelpon nggak diangkat, SMS nggak pernah dibalas, ya WA nggak pernah ditanggapin, cuman di R doang. Ya kan Anda memaksa teman-teman ya. Hari ini saya baik-baik saja teman-teman dengan nasabah saya. Kenapa? Ya sudah, saya cuman kadang komunikasi cuman nanya bagaimana. Mas Pribon kabarnya gitu kan. Pak, gimana Pak kabarnya gitu kan.